Aku gak percaya bahwa anime romance Golden Time tidak termasuk genre psikologikal. Pertama kali aku menonton animenya bersama temanku di warnet, kita enjoy aja menontonnya. Di awal episode, pas pertengahan episode menuju ending, ini anime kok berasa ceritanya makin kompleks karena main karakternya Tada Bandri bersikap tidak jelas dan munculnya hantu yang menyerupai main karakternya Tada Bandri. Terus aku menonton ulang karena nostalgia dan kurasa memang ada yang salah dengan main karakternya Tada Bandri, yaitu halo para penikmat anime secara sebelum selamat datang di Ani Theory. Sekarang kita akan membahas anime yang dirilis 2013, Golden Time, yang diadaptasi dari novel yang namanya sama, Golden Time. Bercerita tentang kehidupan Tada Bandri yang seorang mahasiswa Universitas Hukum di Tokyo. Sebelum menjadi mahasiswa, dia mengalami kecelakaan jatuh dari jembatan. Saat kelulusan SMA, dia kehilangan semua ingatannya sejak saat itu. By the way, soal amnesia yang dialami Tada Bandri dinamakan amnesia retrograde. Seseorang yang kesulitan untuk memperoleh kembali ingatan di masa lalunya tapi bisa membuat ingatan baru. Atau lebih mudahnya dalam kasus Tada Bandri, dia kesulitan untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi pada dirinya sejak dia lahir dan mengenal lingkungan di sekitarnya, sehingga melupakan identitas dirinya yang asli. Aku menduga Tada Bandri didiagnosis geger otak sehabis jatuh dari jembatan itu. Dari petunjuk perkataan 3D, bagian depan kepala Tada Bandri mengalami luka di bagian situ, sehingga dia mengakibatkan cedera yang sangat serius dan amnesia retrograde. Karena tempat jembatan Tada Bandri jatuh kira-kira ketinggiannya 9 kaki atau sekitar 2,74 meter atau bisa saja 3 meter. Karena jembatannya terinspirasi dari jembatan yang benaran ada bernama Horai di kota Shimada, Shizuoka Prefektur di Jepang, yang merupakan tempat tinggal Tada Bandri juga. Jika seseorang jatuh dari jembatan itu, kepala terlebih dahulu menghantam batu, dipastikan orang itu meninggal. Tapi beruntungnya Tada Bandri selamat, tapi diambang kritis. Tapi sebenarnya apa yang kupertanyakan adalah apa yang sebenarnya terjadi pada kondisi saat proses kembalinya ingatan-ingatan masa lalu Tada Bandri dengan identitas barunya, merasakan sesuatu keadaan yang tidak nyaman berada di tubuhnya saat ini yang kuliah di Universitas Tokyo dengan rasa gelisah, bingung, stres, dan kecemasan. Seperti yang kalian tahu, sebenarnya ini berkaitan dengan Tada Bandri mengalami apa yang disebut dengan gangguan disosiatif atau disebut dengan gangguan kepribadian. Kita bisa melihat di beberapa kejadian kepribadian Tada Bandri yang sebelum kecelakaan mengambil alih identitas Tada Bandri yang baru yang kuliah di Universitas Tokyo. Walau itu hanya sementara, ya menurutku aku menemukan sebuah kondisi yang mirip yang berhubungan dengan gangguan disosiatif yang menjelaskan peristiwa keadaan kembalinya ingatan Tada Bandri, yaitu gangguan depersonalisasi. Jadi apa itu? Itu seperti perasaan merasa terpisah dari dirinya sendiri, merasakan sensasi tubuh, perasaan emosi dan perilaku, dan lain-lain sebagai bukan milik orang atau identitas yang sama, dan membuat penderitanya merasa bahwa dirinya tidaklah nyata atau kehidupannya selama ini hanya sekedar mimpi. Dari sumber yang terpercaya dikatakan individu yang mengalami depersonalisasi umumnya melaporkan perasaannya seolah-olah mereka adalah sebuah pengamat dari pikirannya atau bahkan tubuh mereka sendiri, dan sebagian besar laporannya penderita merasa kehilangan kendali atas pikiran dan tindakan mereka. Makanya ini relate sama apa yang terjadi pada Tada Bandri dengan ditampilkannya sebuah hantu Tada Bandri yang merupakan ingatan sesosok dirinya sebelum kecelakaan, dengan menganggap tubuhnya yang sekarang yang kuliah di Universitas Tokyo sebagai identitas barunya seperti saudara kembarnya sendiri. Atau bisa saja Tada Bandri mengalami skizofrenia karena salah satu ciri dan gejala skizofrenia yang utama ditandai dengan imajinasi yang berlebihan, membuat halusinasi dan delusi. Tada Bandri dapat merasakan dan mendengar dan melihat sesuatu yang tidak ada wujudnya, seperti hantu Tada Bandri. By the way, ada sebuah penjelasan gejala ada di memori otak Tada Bandri yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dengan pemicu kembalinya ingatan Tada Bandri, yaitu memory flashbulb atau yang kusebut dengan ingatan sekilas yang tiba-tiba muncul. Bisa dibilang penentu utama atau pemicu dari memory flashbulb adalah tingkat keterkejutan yang tinggi, tingkat konsekuensi yang tinggi, dan mungkin gairah emosional. Yang berarti
Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan. Gairah emosional berarti apa yang membangkitkan perasaannya. Jadi apa yang membuat Tanda Bandri sangat terkejut yang akibatnya dari suatu perbuatan membangkitkan perasaannya? Jawabannya yaitu Nana Hayashida atau dipanggil Linda, yang merupakan senior Tada Bandri di klub festival kuliahnya. Bagaimana kejadiannya? Itu dipicu saat Tada Bandri terkejut menemukan foto dia bersama Linda saat SMA. Ternyata mereka sudah mengenal satu sama lain dan orang yang paling berpengaruh bagi Tada Bandri. Dan dari situ menurutku, Tada Bandri mengingat urutan-urutan peristiwanya di masa lalunya dalam proses ingatannya. Karena menurut Andrew Turving, seorang psikolog dari Kanada, mengingat adalah perasaan yang terletak di masa lalu. Menurutku, sebenarnya sudah dari awal Tada Bandri mungkin sudah mengalami memori flashback saat bertemu Linda di hutan sebagai orang yang dia tidak kenal. Di situ kita bisa melihat ada sesuatu perasaan yang berkeinginan kuliah di Tokyo yang sama dengan Linda, entah kebetulan sama tempat kuliahnya atau secara tidak sadar Tada Bandri mencari informasi di mana tempat kuliah Linda berada di mana. Tapi dari kejadian itu tidak terlalu men-trigger memorinya, tapi ini berefek pada awal gangguan disosiatifnya atau kepribadian gandanya. Sehabis Tada Bandri didiagnosis geger otak lalu amnesia. Tapi itu hanya cuma sekedar teori. Bagaimana kalian menanggapinya? Ya terserah kalian. Coba komen di bawah video ini. Dan sampai jumpa di next video.